Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi lilqa'il a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Wa qala aidan fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Ikhwanul Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbul Izzati bahwa sekarang ini kita berada pada tahun 2022. Artinya sadar tidak sadar, yakin atau tidak yakin, bahwa kita sekarang ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, terutama kepada diri saya pribadi, dengan nikmat kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk selalu bertambah dan bertambah melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, melaksanakan kepatuhan, melaksanakan ketundukan, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat pangkat, nikmat kedudukan, nikmat punya rumah, nikmat punya gaji, nikmat punya istri, nikmat punya orang tua, nikmat punya anak, dan seterusnya dan seterusnya. Wujud rasa syukur tersebut kita melaksanakan ketaatan perintah Allah, melaksanakan ketundukan kepada Allah, melaksanakan nurut patuh kepada Allah. Itulah yang disebut tanda wujud orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Ibrahim, semua kita hafal karena ayat ini sering dibaca. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu bersyukur, kata Allah, dan jika kamu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, diberikan nikmat kesempatan hidup di dunia ini, diberikan nikmat kekayaan, diberikan nikmat umur, diberikan nikmat napas, diberikan nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berjalan, nikmat sehat,
diberikan nikmat kesempatan baiknya, kemudian nikmat itu dibawa untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dibawa untuk melakukan sholat, dibawa untuk melakukan puasa, dibawa untuk melakukan saling menolong sesama manusia, dibawa untuk saling kasih dan sayang, dan seterusnya. Kata Allah, la azidannakum, akan aku tambah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang. Dia berbuat baik kepada tetangga, memberikan sesuatu, akan aku tambah nikmat rezekinya, akan aku tambah, bukan berkurang, ditambah. Sering bersedekah, akan aku tambah. Sering sholat, akan aku tambah nikmat pahalanya, nikmat kebaikan. Pokoknya setiap kebaikan akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wala in kafartum, dan jika kamu kufur, jika kamu ingkar, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan diberikan, nikmat 2022 diberikan kesempatan hidup, rezekinya bertambah, ya, anaknya lah begawi galau, rumahnya sudah besar, gajinya sudah besar, tapi dengan nikmat tersebut tidak bersyukur kepada Allah, malah dengan nikmat tersebut dia gunakan untuk menentang Allah, melawan Allah, meremehkan Allah, mengikut Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang kufur nikmat. Apa kata Allah orang yang kufur nikmat? Siapapun dia, ustadzkah dia, kiaikah dia, ulamakah dia, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, pengurus masjid, ya. Apa kata Allah? Inna azabi lasadid, sesungguhnya benar-benar kata Allah, azabku sangat pedih. Maksudnya orang yang selalu kufur atas nikmat Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada nikmat Allah, orang yang tidak berterima kasih dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, orang yang tidak berterima kasih dengan umur yang diberikan oleh Allah, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah supaya kita hidup bersyukur kepada Allah. 2022 berarti kita secara matematika angkanya umur kita bertambah. Tadinya 41 berarti 42. Yang tadinya 50 menjadi 51. Yang jadinya 70, 71. Pada hakikatnya bahwa kita semakin dekat menuju kematian. Jangan disangkok itu semakin panjang umur, sepanjang lama hidup. Justru itu, selama panjang umur, maka disitulah semakin dekat berpisah kepada dunia, berpisah kepada alam, berpisah kepada keluarga, berpisah kepada kenikmatan dunia. Karena setiap diri kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jatah umur kita dan rezeki kita sudah ditentukan. Si A umurnya 70 tahun, 2022 sudah 59, berarti tinggal dikit lagi kan? Berarti kita dikit lagi nak menuju kematian. Sadar, tidak sadar, ya, berani atau takut, pasti akan menuju kematian. Nah, ibu berapa umurnya ibu? Berapa tahun ibu umurnya? 70. Kita tidak tahu berapa jatah ibu. 72, 73, 75, tidak tahu. Kita semua tidak tahu jatah kita. Yang pasti mendekati kematian. Ingat, mendekati kematian. Pertanyaannya, nah, mumpung kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini, kita sadar bahwa kita semakin umur dikit, semakin lama semakin dekat kematian. Apa kebaikan amal yang kita bawa di akhirat nanti? Apa bekal kita di alam kubur nanti? Apa yang menolong amal-amal kita di alam barzah nanti? Apa? Nah, kalau sudah tahu itu, sadarlah, dimasukkan ke akal, berpikir, dan dikirim ke hati, yakin bahwa kita akan mati, akan bergeraklah jasad ini, badan ini, mata ini, tangan ini, kaki ini, untuk semangat berbuat baik. Aku bakal mati, pasti.
di mana kamu berada dalam benteng yang kuat, maka mati akan menjemput kamu. Kalau begitu saya akan beramal, berbuat baik, berbuat ketaatan sebanyak-banyak mungkin, setinggi-tinggi mungkin, sehebat-hebat mungkin untuk bekal aku mati. Nah, sekarang inilah Bapak, Ibu-ibu, terutama diri saya pribadi, kita bakal mati banyak-banyak berbuat baik.